Nah, jadi saya membedakan pengetahuannya itu harus literal, bahasa asli wajib, maka saya tidak mau tahu memang kalau di Elsadik kita harus tahu bahasa asli. Karena itu mengurangi resiko kerusakan kebenaran. Jadi kalau diterjemahkan ada yang namanya loss in translation. Ada idiom yang bahkan sama sekali tidak bisa diterjemahkan. Misalnya bahkan ada kata yang tidak bisa diterjemahkan, at. Jadi kalau di Kejadian 1:1 kan Beresit bara Elohim at hasamayim fa'at ha'aret, itu kan. Jadi pada mulanya Elohim menciptakan bara gitu ya, samayim, hasamayim, langit gitu, dan bumi. Jadi langit dulu baru bumi. Nah, kedua kata ini disambungkan dengan kata at, alef taf. Ini alef taf itu huruf pertama dan terakhir di dalam urutan alfabet Ibrani gitu. Nah, at ini itu nanti adalah ada yang menafsir at ini di dalam Kejadian ini adalah Sang Putra sendiri, Tuhan sendiri. Jadi alef taf. Karena apa? Karena Yesus di Kitab Wahyu mengatakan, akulah alef taf, akulah alfa omega, akulah awal dan akhir. Jadi at, alef taf sebagai penghubung antara hasamayim at fa'at ha'aret gitu ya, ada kata sambung kedua kata ini, itu dia beranggapan menafsir secara, ini sesuai tafsirannya adalah sebagai penghubung. Jadi Sang Putra ini menjadi perekat ciptaan. Itu biasa tafsir mesianik itu begitu. Karena ngerti ada at yang tidak diterjemahkan. At ini tidak ada di dalam bahasa Inggris, tidak ada di dalam bahasa Indonesia, tidak ada. Karena memang kalau di kamus tulisannya adalah untranslated word, kata yang tidak bisa diterjemahkan. Itu sulit. Tidak ada, tidak bisa. Kata sambung ya bukan. Karena fa'at itu kan, jadi kata sambung biasanya kan dan. Tapi ini bukan dan, karena ada fa'at. Dan-nya itu sudah ada di V-nya, waf-nya. At-nya itu tidak ada. At mau dikasih kata apa? Gitu kan. Misalnya kayak the, itu juga bukan the kalau di bahasa Inggris ya. Bukan itu. At itu bukan itu. Karena kalau the itu di Ibrani kan biasanya ha Elohim, the God. Ha Masiyah, the Masiyah. Jadi at ini tidak bisa diterjemahkan dengan kata apapun. Itu kata sambung khusus bahasa Ibrani. Termasuk misal tentang idiom-idiom gitu. Idiom itu tidak bisa diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Kita misalnya idiom di bahasa Indonesia, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu diterjemahkan Inggris mungkin jadi beda. Ada gula, ada semut. Inggrisnya apa? When there is sugar, there's end. Orang bule nggak akan paham. Maksudnya apa itu? Jadi mereka akan bertanya-tanya. Tapi kalau kita sudah ada konteks yang sudah paham, oh ada gula, ada semut, itu maksudnya ada yang enak, ada yang manis, maka semut orang itu akan datang sendiri. Nah gitu. Kira-kira begitu. Ini contoh ya. Jadi ini contoh kekurangan dari bahasa terjemahan. Makanya secara literal saya mengharuskan diri saya sendiri adalah saya harus belajar bahasa asli. Karena saya sudah mempelajari perbandingan terjemahan. Itu membingungkan ternyata. Ada beberapa kata yang sama sekali tidak nyambung. Nah ternyata di bahasa aslinya ada memang. Misalnya kata Ibrani A gitu, ternyata ada beberapa poin yang apa istilahnya? Dia punya beberapa makna gitu. Jadi kalau diterjemahkan, orang kan harus memilih saya mengambil makna yang mana. Itu jadi problem karena nanti kalau orang menerjemahkan dengan kata yang berbeda dari kamus yang sama, dia akan menghasilkan kalimat yang berbeda, makna yang berbeda, doktrin yang berbeda gitu. Itu jadi masalah. Misalnya dari, kalau nggak salah dari Markus 7:19 atau 19:7 gitu. Intinya adalah Yesus menghalalkan segala makanan. Itu di terjemahan Indonesia ada LAI. Tapi di terjemahan Inggris tidak ada, KJV tidak ada. Mayoritas terjemahan tidak ada istilah Yesus menghalalkan segala makanan. Tidak ada. Hanya dibuang ke jamban saja. Selesai. Tapi LAI nambahi
kesimpulan seakan-akan bahwa Yesus menghalalkan segala macam. Tambahan anak kalimat ini dari mana? Ini masalah terjemahan itu seperti itu. Kata Yesus saja tidak ada. Kata menghalalkan itu juga tidak ada. Menghalalkan atau mentahirkan itu tidak ada. Tapi orang bisa menerjemahkan Yesus menghalalkan segala macam. Itu contoh. Jadi masalah dengan bahasa terjemahan itu begitu.